Perubahan individu. Di era dinamis ini, perubahan bukan pilihan, tapi keharusan. Hari ini, kita jelajahi bagaimana individu menjadi pondasi utama transformasi organisasi. Perubahan individu adalah proses seseorang mengubah perilaku, sikap, dan pola pikir untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, baik di rumah, komunitas, atau tempat kerja. Ini merupakan inti dari perubahan organisasi, karena individu yang bertransformasi mendorong perubahan keseluruhan. Tanpa adaptasi pribadi, transisi organisasi gagal. Perubahan individu sangat penting. Kenapa? Karena setiap program perubahan organisasi pada akhirnya dijalankan oleh orang per orang, bukan hanya oleh struktur dan sistem. Ketika individu mau belajar, mengubah sikap, dan mencoba cara kerja baru, resistensi bisa berkurang dan proses transisi berjalan lebih mulus. Perubahan individu dapat meningkatkan keberhasilan organisasi seperti meningkatkan keberhasilan organisasi, meningkatkan kesiapan dan partisipasi karyawan, membuat organisasi lebih lincah dan bertahan lama. Teori perubahan individu secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu teori psikologis, teori perilaku. Teori psikologis yaitu menyoroti bagaimana manusia berkembang dari dalam, sedangkan teori perilaku menjelaskan bagaimana lingkungan dan situasi luar dapat membentuk tindakan sehari-hari. Untuk kelompok teori psikologis, pertama, teori psikoanalitik dari Freud dan Erikson menjelaskan bahwa perubahan terjadi ketika individu berhasil menyelesaikan konflik di bawah sadar dan melewati tahap-tahap perkembangan psikososial dengan baik. Kedua, teori kognitif yang dikembangkan Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa cara seseorang berpikir, memecahkan masalah, dan berinteraksi sosial akan mengubah cara ia melihat dunia dan mengambil keputusan. Ketiga, teori pembelajaran sosial dari Bandura menunjukkan bahwa individu banyak belajar dengan cara mengamati orang lain, menirukan perilakunya, lalu membangun keyakinan diri atau self-efficacy untuk mempertahankan perilaku baru itu. Adapun kelompok teori perilaku yaitu pertama, Hill's Belief Model menyatakan bahwa seseorang mau mengubah perilaku jika ia merasa dirinya rentan terhadap dampak negatif dan percaya bahwa manfaat perubahan lebih besar daripada hambatannya. Kedua, Trans-Theoretical Model. Maksud dari teori ini yaitu menggambarkan sebuah perubahan sebagai proses bertahap, mulai dari belum sadar, mulai mempertimbangkan, mempersiapkan, bertindak, sampai memelihara perilaku baru. Ketiga, Extended Parallel Process Model. Teori ini menjelaskan bagaimana pesan yang menimbulkan rasa takut bisa mendorong perubahan, asalkan individu juga yakin punya kemampuan untuk melindungi diri. Keempat, Theory of Planned Behavior menegaskan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga hal yaitu pertama, sikap terhadap perilaku itu sendiri, lalu kedua, tekanan atau dukungan sosial dari lingkungan, dan ketiga, sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan tindakannya. Lalu, bagaimana cara mengatasi resistansi di tingkat individu? Ada 3 langkah utama untuk mengatasi resistansi. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Artinya adalah menjelaskan dengan bahasa sederhana mengapa perubahan diperlukan. Lalu apa manfaatnya? Dan apa yang akan berubah dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga rasa takut dan salah paham bisa berkurang. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi. Artinya, ajak individu ikut menyusun solusi, memberi masukan, dan terlibat dalam proses agar mereka merasa memiliki perubahan, bukan hanya menerima perintah dari atasan. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan, yang artinya adalah menyediakan pelatihan, pendampingan, dan insentif yang membantu orang belajar keterampilan baru. Maka dari itu, dengan kombinasi 3 langkah ini,
resistansi tidak lagi menjadi penghalang, tetapi bisa berubah menjadi energi positif yang mendorong keberhasilan perubahan. Studi kasus. Masyarakat Melayu yang tinggal di bantaran sungai menghadapi perubahan lingkungan dan meningkatnya risiko banjir, sehingga perlu melakukan penyesuaian cara hidup dan bentuk rumah mereka. Mereka mencari cara dengan mengamati komunitas lain yang menggunakan rumah panggung. Lalu mereka menyimpan informasi itu dalam ingatan, lalu mulai meniru dengan membangun rumah panggung yang lebih tinggi dan tahan terhadap banjir. Motivasi mereka diperkuat oleh keinginan melindungi keluarga dan bukti nyata bahwa rumah panggung lebih aman, sehingga efikasi diri meningkat dan resistensi awal terhadap perubahan perlahan berkurang. Kesimpulan, secara singkat, perubahan individu adalah upaya sadar seseorang untuk mengubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku agar mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah. Perubahan ini menjadi kunci keberhasilan manajemen perubahan, karena organisasi hanya bisa benar-benar bertransformasi jika tiap orang di dalamnya siap meninggalkan kebiasaan lama, mengelola resistansi, dan membangun perilaku baru yang lebih selaras dengan tujuan bersama. Dengan memahami teori, hambatan, dan strategi mengatasi resistansi, individu dapat menjadikan perubahan sebagai proses belajar yang membuat dirinya dan organisasinya lebih tangguh.